Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis resiko pajanan pada debu, yaitu total suspended particulate di PTX dengan anggota Nanda Rahman Syah Ramadan dengan NIM 195131171 dan saya sendiri Aruf Wanara 195131172 dan Farhan Nuha Afif 195132247. Berikut merupakan pembahasan yang akan kami bahas pada analisis resiko pajanan debu, total suspended particulate di PTX, yaitu yang pertama perhitungan intake, yang kedua manajemen resiko, dan yang ketiga karakteristik resiko. Berikut akan dibacakan oleh Farhan Wahab. Di sini ada perhitungan intake. Penelitian yang dilaksanakan di unit Packer PTX memiliki konsentrasi debu yang dimana terukur pada setiap titik pengukuran unit, yakni dari unit 1, 2, 3, 4. Dengan laju inhalasi yang digunakan, itu laju inhalasi standar orang dewasa pada usia sekitar 21-61 tahun, sebesar 0,83 meter kubik per jam. Lalu berat badan yang digunakan yakni berat badan dewasa sebesar 70 atau 50 kg. Selanjutnya, pada penelitian pajanan yang didapatkan berdasarkan perhitungan sistem shift yang telah ditetapkan, yakni 8 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk 5 hari kerja per minggu. Di sini ada perhitungan intake. Intake sama dengan C kali R kali TE kali FE kali DT per WB dikali T per average. Keterangan intake jumlah risk agent yang masuk miligram per kilogram per hari. C konsentrasi risk agent miligram per meter kubik untuk medium udara, miligram per liter untuk air minum, miligram per kilogram untuk makanan atau pangan. R itu laju rate asupan untuk udara dewasa 20 meter kubik per hari atau 0,83 meter kubik per jam. Anak-anak 12 meter kubik per hari atau 0,5 meter kubik per jam. TE waktu pajanan harian 24 jam per hari untuk pajanan pada permukiman, 8 jam per hari untuk pajanan pada tempat kerja. FE frekuensi pajanan tahunan, pajanan pada permukiman 350 hari per tahun, dan pajanan pada lingkungan kerja 250 hari per tahun. DT durasi pajanan atau real time atau proyeksi untuk residensial permukiman per pajanan seusia hidup. Untuk dewasa 30 tahun, anak-anak 6 tahun. WB berat badan dewasa 70 atau 50 kg. T average periode waktu rata-rata 30 tahun kali 365 hari per tahun. Atau 70 tahun kali 365 hari per tahun. Di sini ada contoh perhitungan intake. Intake TSP Packer 1 sama dengan C kali R kali TE kali FE kali DT per WB kali T average. Sama dengan 7,51 mg per meter kubik dikali 0,83 mg per meter kubik dikali 8 jam dikali 250 hari dikali 30 tahun per 55 kg dikali 365 hari dikali 30 tahun. Sama dengan 373.998 per 602.250. Didapatkan hasilnya 0,6021 mg per kilogram per hari. Intake TSP Packer 2 sama dengan C dikali R dikali TE dikali FE dikali DT per WB dikali T average sama dengan 7,40 mg per meter kubik dikali 0,83 mg per meter kubik dikali 8 jam dikali 250 hari dikali 30 tahun.
per 55 kg dikali 365 hari dikali 30 tahun. Sama dengan 368.520 per 602.250 sama dengan 0,612 mg per kilogram per hari. Selanjutnya dijelaskan oleh Nandar Ramansyah. Perhitungan intake. Dari hasil perhitungan bahwa intake lifetime terbesar yang diterima individu yakni pada unit Becker 1, yakni dengan besar intake 0,621 mg per kilogram per hari, sedangkan intake lifetime terkecil yaitu pada unit Becker 3 sebesar 0,579 mg per kilogram per hari. Ini untuk contoh tabelnya, dan yang didapatkan rata-ratanya itu untuk konsentrasi debunya 7,01 mg per meter kubik, intake-nya 0,579. Karakteristik risiko. Karakteristik risiko merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan untuk mengetahui populasi terpajan berisiko terhadap agen risiko yang masuk ke dalam tubuh. Dalam perhitungan Risk-Coutins, pada perhitungan RQ dapat dilakukan dengan menggabungkan nilai pada analisis pajanan atau intake dan dosis respon atau biasa disebut dengan reference concentration atau RFC. Ini contoh untuk tabel karakteristik risiko. Misalnya, lokasinya di Becker 1. RQ-nya itu 31,05. Itu kriterianya, RQ-nya itu tidak aman. Terus kemudian Becker 2, 30,60 itu juga tidak aman. Kemudian Becker 3, RQ-nya 25,85, itu kriteria RQ-nya tidak aman. Kemudian Becker 4, RQ-nya 28,45, dan kriteria RQ-nya juga tidak aman. Dilihat dari tabel hasil perhitungan Risk-Coutins bahwa agen risiko debu, total suspend partikulat yang terdapat di semua unit memiliki nilai RQ kurang dari 1, yang dimana pajanan debu atau TSP yang terhirup oleh para pekerja dengan berat 55 kg. Waktu pajanan 8 jam per hari selama 25 hari per tahun tidak aman atau berisiko terhadap efek non-karsinogenik dalam 30 tahun mendatang selama masih bekerja. Manajemen risiko. Manajemen risiko yakni suatu pilihan yang dapat dilakukan dengan tujuan untuk memperkecil dampak pajanan suatu agen risiko terhadap kesehatan pekerja dengan cara mengubah nilai faktor pajanan sehingga jumlah asupan yang masuk ke dalam tubuh. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya risiko non-karsinogenik pajanan debu atau TSP, yakni pertama mengurangi konsentrasi debu, kedua mengurangi waktu pajanan, serta ketiga mengurangi frekuensi pajanan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.